Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Para jamaah semuanya, para bapak, para ibu, wali santri STQ Riyadhus Shalihin yang insyaallah semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan, tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jalan kebahagiaan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas berkaitan dengan satu kitab yang sangat luar biasa, yang mengumpulkan adab-adab dan sifat-sifat seorang penuntut ilmu. Bukan hanya seorang penuntut ilmu, adab-adab yang ada di dalam kitab ini insyaallah memberikan manfaat dan faedah kepada kaum muslimin dan mukminin untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Ada kitabnya, Pak, ya? Belum? Baik. InsyaAllah kan depan. Bab yang pertama ditulis ahammiyatul ilmi, bab yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Islam adalah agama yang syarat dengan keilmuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul yang ilmunya diambil oleh para sahabat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah motivasi bagi setiap mukmin yang membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa punya karakter dan sifat mau membaca, mau belajar, mau istiqamah di atas cahaya ilmu. Sebab orang tidak bisa istiqamah di atas kejahilan, di atas kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Ini ciri sifat jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala,
yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, ad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, kepada kemurnian akidah, kepada ketakwaan, kepada kesolehan, kepada istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, ala basirah, di atas cahaya ilmu. Para ulama menjelaskan tidak mungkin orang itu mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah, kecuali dengan ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya dakwah, seruan kepada agama tauhid berdasarkan ilmu dan wahyu, keterangan dan hujjah dari Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, as-sunnah indana at-tamassuk bima ja'a bihil kitabu wa sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah, metodologi, cara Nabi beragama, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah ciri siratal mustaqim yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur dalam beragama. Mereka punya prinsip dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam beribadah. Mereka membangun agamanya di atas hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dapat hidayah, orang dapat kebahagiaan itu dengan ilmu. Kita punya hajat, punya kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kepada sandang, papan dan pangan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila ta'ami wa syarab. Ini Imam Ahmad mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marrah aw marratain. Terkadang orang itu butuh makan, butuh minum sekali, hanya 2 kali dalam satu hari. Akan tetapi kata Imam Ahmad, wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi at-tanafus. Kebutuhan seorang mukmin kepada ilmu sejumlah bilangan nafasnya. Selama dia masih hidup, selama roh ada di dalam badannya, maka wajib baginya menuntut ilmu. Sebab hidayah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah, tidak ada cara seorang mendapatkan hidayah kecuali dengan menuntut ilmu. Bukan dari mimpi-mimpi, bukan dari akal sebagaimana ahli filsafat, bukan dari perasaan, sebagaimana salaf mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sejatinya ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasul, riwayat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah. Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah metodologi dalam beragama yang selamat, yang diridhai oleh Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan ilmu seperti jumlah bilangan nafas
yang kita keluarkan setiap hari. Ya, makanya Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Selama bapak ibu semua masih bisa mencatat dengan pena, masih punya buku, ya, sampai ke liang kubur. Ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kewajiban menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mohon maaf, di kitab ini tidak ditulis ayatnya, tidak ada nama surat dan ayatnya, nanti barangkali bisa dicari, dilengkapi. Ini perkataan daripada Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di antara mereka orang-orang Arab, karena Ibrahim menempatkan Nabi Ismail dan ibunya di negeri Arab, di kota Mekah. Jadi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah sebab daripada doanya Nabi Ibrahim, perhatian Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya. Lihat bagaimana seorang kakek yang baik memikirkan, ya, masa depan pendidikan anaknya. Bagaimana seorang ayah yang baik, ya, memperhatikan pendidikan anaknya. Wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, ya Rabbana, utuslah di antara mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatika. Ini membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Ini tugas seorang guru, tugas seorang pengajar, tugas seorang pendidik, membacakan ayat-ayat Allah, tafsir, ya, mengajari doa-doa di dalam Al-Quran. Ini diantara tugas seorang pengajar. Maka alhamdulillah bapak ibu semuanya mengamanahkan pendidikan putra putrinya, ya, insya Allah di guru-guru yang sudah satu manhaj, satu pola pendidikan, Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Barangkali di sekolah luar ada yang mengajarkan khurafat, kebid'ahan, kesyirikan, tidak ada perhatian kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi SAW, ya. Agama adalah candaan, tawa, yang penting lucu, yang penting gembira, tidak, ya. Punya prinsip dalam tarbiyah dan pendidikan, ya, mengadakan pola pendidikan di atas Quran dan Sunnah dengan sumber yang murni dari Allah dan Rasulnya. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab yakni Al-Quran, wal hikmah dan Sunnah. Al-hikmah Sunnah Nabi SAW. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan hatinya, menata akhlaknya supaya menjadi orang yang saleh, supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan daripada pendidikan. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di sisi Allah, ya, ini harus kita setiap hari dengung-dengungkan di telinga anak-anak kita. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kamu jujur, kamu punya, ya, akhlak yang mulia, kamu punya karakter seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah, tidak minta kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Ini adalah pendidikan tauhid. Tadi malam saya bahas kajian bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, usianya baru 9 tahun, pendidikan tauhid. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Wahai nak, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat.
untaian kalimat sebagai pelajaran. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jaga syariat Allah, beradab di depan Allah, jujurlah dalam beragama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti jaga. Nah, kalau kamu berbakti kepada kedua orang tua, kamu muwahhid, mengesahkan Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bapak ibu nanti akan meninggal, nak. Kamu harus punya sandaran. Allah sandaran kamu di dunia dan di akhirat. Tidak usah khawatir, masa depanmu ada di tangan Allah. Kamu minta kepada Allah, kamu berharap kepada Allah, tawakalmu kepada Allah. Nak, kalau keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pendidikan tauhid, Pak. Mengajarkan kepada anak kita ketika keluar dari rumah, mencari usaha yang halal, mencari ilmu yang berkah, jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang pertama. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini pendidikan dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Mentazkiyah, mensucikan jiwa. Jadi apa faedahnya orang berilmu tapi sombong? Orang berilmu tapi semakin jauh dari Allah. Apa? Sebab tidak ada tazkiyatun nafs, pendidikan kejiwaan, ya, pensucian jiwa. Faedah daripada ilmu adalah mensucikan jiwa seseorang. Mensucikan dari apa, Ustaz? Mensucikan dari kesyirikan, keangkuhan, ketakaburan, kebakhilan, ya, sikap jahat kepada orang lain, menzalimi orang lain. Makanya ada orang masuk surga karena sifat baiknya, bersih, tulus jiwanya. Setiap dia bangun tidur tidak ada niatan untuk mencelakakan, menzalimi orang lain. Ada seorang, Nabi SAW mengatakan akan lewat sebentar lagi seorang laki-laki dari penduduk surga. Diucapkan 3 kali, akan lewat seseorang dari penduduk surga. Ada seorang laki-laki bawa sendal jepit, baru sholat duha, baru sholat sunnah, keluar dari Masjid Nabawi, melewati para sahabat Nabi SAW. Orang itu disaksikan oleh Nabi SAW, dipersaksikan sebagai penduduk surga. Ada seorang sahabat penasaran, apa sih amalnya, apa rahasianya, apa triknya, apa tipsnya. Kemudian diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia menginap 3 hari di rumah orang tersebut. Sholatnya sama kayak saya, zikirnya juga sama, nggak beda, tahajudnya juga biasa aja, sama kayak saya. Tetapi kenapa akhirnya dia minta kepada orang tersebut menjelaskan kenapa setiap Rasulullah menyebutkan penduduk surga, kamu yang lewat. Wahai Amr, sesungguhnya ketika saya bangun dari tidur, tidak pernah terbesit, tidak pernah niat, tidak pernah ada keinginan untuk mendolimi orang lain, dan saya akan memaafkan semua kesalahan orang lain. Luar biasa kesucian hati, ya, orang tersebut. Jadi faedah daripada ilmu adalah mensucikan jiwa. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, ya, wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan diri mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu mereka berada dalam kejahiliyah, kebodohan, ya. Yang ini membunuh anaknya,
perempuan, yang ini riba, yang ini zalim kepada sesamanya, yang ini nyembah berhala, yang ini nyembah pohon, ya, sampai diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat istiqamah, ayat-ayat ketakwaan, ya. Makanya Allah memuji orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, beruntung. Kalau ada kalimat beruntung dalam Al-Quran, artinya Allah meridai orang tersebut, Allah akan berikan surga. Siapa? Qad aflaha man tazakka, orang yang senantiasa muhasabah, membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia punya kekuatan iman, salatnya istiqamah, zikirnya iqamah. Iqamatu dzikir, senantiasa mudawamah, ya. Dia tegakkan zikir, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terus kalimat zikir itu tidak terputus dari lisannya, ya. Kebiasaan berzikir akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Pak, gabungkan antara zikir dan salat. Salat berjamaah, ya, betul. Ada jaminan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu zikir pagi dan petang. Setelah itu zikir yang mutlak, zikir yang tidak dibatasi dengan bilangan tertentu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ini dijaga, insya Allah Allah akan memperbaiki urusan kita dunia dan akhirat. Allah akan perbaiki urusan kita dunia dan akhirat. Berikan Allah ketenangan kepada dia, keistiqomahan, ya, urusannya tertib. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan hidup, keberkahan umur, keberkahan keturunan, ya, insya Allah. Kemudian ilmu adalah asas atau pondasi daripada setiap amal seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang kecuali ada ilmunya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Jadi ayat ini menunjukkan pentingnya seorang itu belajar akidah, belajar tauhid, memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu ilmu yang aku bisa berpegang teguh kepada ilmu tersebut. Aku tidak perlu bertanya kepada selainmu ya Rasulullah." Kemudian laki-laki ini diajarkan, "Qul," katakanlah, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, "Tsumastaqim," kemudian istiqamahlah di atas keimanan. Abu Bakar As-Siddiq menerangkan hadis ini ketika ditanya tentang istiqamah, apa makna istiqamah, apa artinya istiqamah? Al-istiqamatu ala tauhid, seorang beristiqamah di atas ketauhidan, kemurnian akidah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan bentuknya, tidak pakai jimat, tidak pakai mantra, tidak tatoyur, percaya kepada sesuatu yang dilihat atau yang didengar bisa membawa kesialan atau malapetaka, ya. Kemudian tawakalnya hanya kepada Allah,
harapannya hanya kepada Allah. Ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, dia minta pertolongan kepada Allah, bismillah, sudah cukup baginya. Ketika dia ingin perlindungan dari Allah, dia mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah cukup baginya sebagai kalimat-kalimat perlindungan. Ya, ini diantara ciri kemurnian tauhid seseorang. Allah mengatakan, memerintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, belajarlah ma'rifatullah. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ketaatan, bersumpah, bernadar, minta pertolongan, takutnya kita, kecintaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambika, dan senantiasa beristighfarlah kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampunan bagi orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan. Di situ ada faedah dari hadis itu. Orang yang istiqomah di atas ketauhidan terkadang melakukan maksiat, melakukan dosa yang harus dibersihkan dengan istighfar. Siapa di antara kita yang menjamin kita suci dari dosa dan kesalahan? Kita manusia biasa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, laki-laki atau perempuan, punya potensi berbuat salah. Kadang kita marah, kadang kita barangkali emosi, terkadang-kadang kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, ya, baik sadar ataupun tidak sadar. Kadang-kadang perilaku kita, ya, terkandung dosa dan maksiat, makanya butuh istighfar. Di sini ayat ini menerangkan bahwasanya orang yang istiqomah tidak terlepas dari dosa, tetapi dia butuh yang namanya istighfar sebagai penghapus dosa-dosanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirullah fi kulli makan, fi kulli waqtin, annaka la tadri ma'ta tanzilul maghfirah minallah. Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kalian setiap saat, dimanapun kalian berada. Kalian tidak tahu kapan ampunan Allah diturunkan kepadamu. Di istighfar yang keberapa Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu, ya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, barang siapa man arada an tasurrahu sahifatuhu falyukthir minal istighfar. Barang siapa ingin kitab catatannya nanti penuh dengan kebaikan, maka rajinlah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada satu kisah yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau tidak bisa memahami persoalan ilmu, beliau mencari rumah kosong, kemudian di situ beliau beristighfar sebanyak-banyaknya. Barangkali ada pelajaran. Seruat apapun masalah kita, masalah apapun, finansial, masalah keluarga, masalah apapun, ya, sudahkah kita beristighfar sebanyak-banyaknya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin, ya, dan seterusnya. Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan finansial yang bagus, Allah berikan ketenangan, Allah berikan solusi masalah dari masalah yang dia hadapi, apapun masalahnya, ya. Di antara para salaf menjelaskan obatnya ada di istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita merasa aneh, barangkali ini dampak dari maksiat yang saya lakukan, anak kok nggak nurut Pak Ustadz, barangkali kok ada saja di rumah itu masalah, ya. Ternyata, ya, sebagian ulama mengatakan barangkali orang ini lalai dari istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin banyak dia beristighfar, akan semakin banyak jalan kemudahan yang Allah akan turunkan bagi dia. Ya, terkadang kita
lebih mengandalkan kecerdasan kita, kemampuan kita, harta kita, jabatan kita ketika ada masalah. Tetapi sedikit sekali orang yang ketika ada masalah mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali di antara bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada yang mengingat tadi malam saya menjelaskan tentang peristiwa Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Ya, bagaimana diceburkan ke laut karena namanya diundi, dia terus yang muncul. Kemudian ditelan oleh ikan paus, kemudian dibawa ke dasar samudra. Tetapi dia ketika dalam keadaan seperti itu, para ulama menjelaskan 3 kegelapan: gelapnya malam, gelapnya ombak, gelapnya perut ikan, dan dalam kondisi sangat lemah. Ya. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau ya Allah, bertawasul dengan kalimat tauhid. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, engkau maha adil, engkau tahu musibah ini ada hikmahnya, masalah ini ada hikmahnya, barangkali untuk membuat saya kembali kepadamu ya Allah. Subhanaka, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, memuji Allah. Ya, kadang-kadang ada orang baru kena musibah sedikit sudah berpaling, istiqomahnya hilang, ngajinya hilang, ketabahannya hilang, nangisnya tidak seperti ketika pertama kali hijrah. Ada orang hijrah pertama punya sisi yang sangat bagus dari sisi rohaniyah, lama-lama luntur. Bukan manhaj salafnya yang salah, kamunya yang salah. Barangkali kaitan dengan hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak seperti dulu lagi, tawakalmu tidak seperti dulu lagi, ya, kepasrahanmu tidak seperti dulu lagi, ya. Sudah semangatnya sudah meluntur ketika menuntut ilmu. Tidak. Ini adalah tipu daya iblis. Jadi hijrah kepada akidah yang benar, kepada manhaj salaf, bukan hanya dari pakaian saja, tapi bagaimana dia mengatur hatinya sesuai dengan hatinya para sahabat. Sahabat berbaiat kepada Nabi SAW, totality dalam Islam. Sahabat berbaiat kepada Nabi SAW, ya, tidak meminta kepada makhluk. Aku berbaiat kepada Nabi SAW, aku tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Lihat, sebagian para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW, ya, tidak meminta kecuali kepada Allah. Bagaimana tawakalnya? Bahkan diantara mereka cambuknya jatuh atau barangnya jatuh, ada orang mau menolong, jangan, saya sudah berbaiat kepada Nabi, saya tidak akan membutuhkan bantuan dari orang lain, walaupun dibolehkan. Tapi kuatnya akidah, sandarannya dia kepada Allah semakin kuat, ya, bukan hanya tampilan saja. Mohon maaf, jadi terkadang orang mengeluhkan, Ustaz, dulu ketika pertama kali saya hijrah, gampang sekali mata ini menangis, gampang sekali lisan ini berzikir, gampang sekali saya baca Quran, tapi lama kelamaan terus kesini kok saya semakin keras hatinya. Barangkali ada yang salah dalam hatimu, kesombongan, keangkuhan, ria, pingin dipuji, banyak sekali. Ya, ini hanya perlu dijaga oleh kita. Kembali kepada Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seorang nabi, Pak Abu, mengatakan kezalimannya kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha adil engkau ya Allah, hukummu adil, ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku yang zalim, aku yang enggak benar. Lihat bagaimana Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, ya. Zikir itu kalau tidak ada penghayatan, kosong, Pak, kosong. Kata para ulama, zikir itu akan bermanfaat kepada seseorang ketika antara lisan, pikiran dan hati itu menyatu. Zikir bukan hanya untaian kalimat-kalimat mencari ketenangan, tidak, tetapi ada pelajaran yang terkandung di dalam zikir-zikir tersebut menjadi sebuah karakter. Lihat bagaimana Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, ketauhidan, kepasrahan, berbaik sangka kepada Allah sampai Allah, ya, keluarkan dari masalahnya. Seandainya dia bukan termasuk ahli zikir,
dalam riwayat dikatakan ahlu sholat dan zikir, niscaya dia akan hidup di perut ikan itu selama-lamanya. Terkadang perlu bagi kita, ya, untuk muhasabah. Makanya di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki, dzakarallaha, yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khalian, sendiri saja, sendiri. Kata-kata sendiri di garis bawahi. Khalian, sendiri. Zikirnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, zikirnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, zikirnya untuk mencari pertolongan dari Allah, zikirnya untuk mencari keberkahan dari Allah, sendiri saja, tidak berjamaah. Khalian, sendiri. Fafadat ainah, matanya meneteskan air mata karena menghayati, mengagungkan Allah dalam zikir tersebut, ya. Kemudian dikatakan oleh para ulama, al-ilmu alladhi athnallahu alaihi, poin kelima, ilmu yang Allah berikan sanjungan kepada ilmu tersebut, berikan pujian, adalah ilmu syar'i, ilmu tentang syariat, ya, ilmu tentang syariat. Betul, ada ilmu kedokteran, ada fisika, ada kimia, itu untuk kemaslahatan orang, ya. Kalau ilmu syar'i ini betul-betul, ya, yang menjadikan pembeda ketika di akhirat. Kalau ilmu kedokteran dan sebagainya hanya sebagai pembantu ilmu syar'i, memudahkan orang untuk mentauhidkan Allah, memudahkan orang untuk mengamalkan syariat Allah. Itu ilmu-ilmu yang lain, ya, sebagai wasilah untuk mempermudah ilmu-ilmu Allah. Tetapi ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu syar'i. Di sini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, fa afdalul ilmi al-ilmu billah. Ibn Rajab mengatakan, ilmu yang paling afdal, yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Karena para ulama menjelaskan, kalau kita teliti Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas, ya, tersaring di dalamnya konsep tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Saringan, filteran daripada Al-Quran berkaitan dengan konsep tauhid, rububiyah, berkaitan dengan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah maha memberi, Allah maha mengampuni, Allah mengangkat derajat, Allah menghinakan orang-orang kafir, ya, Allah memberi rizki, ya, Allah menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menulis catatan takdir. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid bagaimana kita memurnikan ibadah kita kepada Allah. Salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, zikir kita, ya, semua ibadah kita, nadar, puasa, ya, isti'anah, istighatsah, minta pertolongan, minta bantuan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, ya, seorang hanya bertawakal kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat, memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, saya punya buku di rumah karya Syekh Abdul Razak, Fikih Asma Sifat, ism kalimat Allah, ada kandungan apa dalam kalimat Allah, bagaimana kita beribadah dengan kalimat Allah, ya. Kemudian innallaha sami'un basir, Allah punya nama Sami, maha mendengar. Bagaimana kita memahami nama Allah Sami, maha mendengar? Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama ini? Barangkali itu perlu dikaji nanti, suatu saat nanti, ya, supaya menghadirkan kedekatan kita kepada Allah. Kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang indah, kita tahu sifat-sifat Allah, sehingga kita makin dekat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaji dalam masalah asma dan sifat. Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, ya, al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ini sudah saya sebutkan tadi, ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah, yang membuat orang yang mempelajarinya mengenal Allah, punya rasa takut, khosyah, punya rasa takut kepada Allah. Jadi tujuan anak-anak kita diberikan pelajaran tauhid, pelajaran akidah, supaya makin takut kepada Allah. Jadi kita juga sama, bapaknya juga, ibunya juga harus belajar tauhid. Bagaimana nanti terlahirkan sifat khosyatullah, takutnya dia kepada Allah. Mahabbatuhu, cintanya dia kepada Allah. Haibatuhu, ya, bagaimana dia merasa keagungan Allah ada. Wa ijlaluhu, bagaimana kemuliaan Allah dia hadirkan. Adhamatuhu, bagaimana, ya, keagungan Allah dia hadirkan setiap harinya. Wa tabattul ilaih, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah. Ridho, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa mengucapkan 3 kali, maka Allah akan ridho padanya. Dalam riwayat lain, maka baginya surga. Bukan hanya sekedar zikir, raditu billahi rabba, pengakuan kita ridho, seridho-ridhonya Allah adalah Rabb kita. Wa bil islami dina, agama Islam sebagai agama saya tidak akan mati kecuali di atas Islam. Saya tidak akan ridho kecuali dengan syariat Islam. Ditanamkan itu, Pak. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, saya tidak ridho beramal kecuali dengan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Begitu, ya. Kekuatan zikir tercermin dalam kekuatan akidah. Wal istighala bihi duna khalqihi, senantiasa menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tentram, merasa bahagia, merasa mempunyai kelezatan ketika bermunajat kepada Allah. Pak, di antara nikmat, ya, nikmat yang paling agung adalah seorang ketika beribadah mendapatkan kelezatan. Maka di antara kerugian terbesar seseorang sebelum dicabut nyawanya adalah Allah hilangkan kelezatan ketika beribadah. Maka ada orang-orang yang naudzubillah hatinya dikunci sama Allah, tidak lagi merasakan kelezatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan ketika beribadah. Jadi ibadah itu hanya ritual saja, pepesan kosong, tidak ada ruhnya, tidak ada isinya. Ini adalah nikmat yang paling besar, dan orang yang dicabut nikmat tersebut adalah orang yang paling rugi di dunia. Berapa banyak orang-orang yang su'ul khatimah, matinya dalam keadaan buruk karena kelezatan ibadah sudah dicabut darinya. Kalimat tauhid tidak ada efek baginya, zikir-zikir tidak ada manfaat baginya, hatinya kaku, hatinya keras, ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa belum mencicipi surganya dunia, kemungkinan besar tidak akan mencicipi surganya akhirat. Apa itu? Kelezatan ketika beribadah, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati kalian menjadi tenang, tentram, sakinah, ya, tumakninah. Allah yang mengatakan, ya. Kemudian yang mengikuti ilmu pengenalan kepada Allah adalah ilmu tentang malaikat-malaikat Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, ilmu tentang kitab-kitab Allah, ilmu tentang rasul-rasul Allah, ilmu tentang hari akhirat, ya, dan hal-hal yang mendetail tentang hari akhirat. Ada pembagian kitab catatan amal, ada orang nanti menyeberangi sirat, ada orang harus masuk ke alam barzakh, ada orang berdiri di padang mahsyar, ada surga, ada neraka,
itu bahasan berkaitan dengan hari akhirat yang perlu dipelajari oleh setiap orang. Ya. Mari kita lihat praktek nyata daripada keluarganya Nabi SAW. Satu ketika istrinya Nabi SAW menangis, Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kemudian ditanya sama suaminya, kenapa bu menangis? Aku mengingat surga dan neraka ya Rasulullah. Adakah di antara keluarga kita yang memikirkan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat sampai kepada surga dan neraka? Aku menangis karena mengingat surga dan neraka ya Rasulullah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayadkuru ahadun ahadan yaumal qiyamah? Apakah seseorang mengingat lagi keluarganya pada hari kiamat? Bapak mengingat anaknya, anak mengingat bapaknya, suami mengingat istrinya, istri mengingat suaminya. Kemudian Nabi mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun 3 tempat seorang tidak akan mengingat keluarganya, seorang tidak lagi mengingat siapa saudaranya, tidak ada kedekatan keluarga pada saat itu. Orang memikirkan bagaimana nasibnya biar selamat. Pertama, indal mizan, ketika dihadapkan kepada hari penimbangan amal, sampai dia memastikan timbangannya penuh atau berkurang, sampai divonis, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan walaupun kecil ada balasannya, sampai dia memastikan selamat atau tidak saat hari penimbangan. Ya Allah, betapa butuhnya kita kepada kalimat-kalimat zikir yang memenuhi timbangan kita. Ini saya sampaikan lagi Pak, supaya semangat lagi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman, menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dengan 1 zikir kamu diampuni dosanya, ya. Boleh jadi dengan zikir ini, karena amalan Bani Adam itu bermacam-macam. Ada orang cenderung kepada baca Quran, ada orang cenderung kepada silaturahim, ada orang cenderung kepada sedekah, ada orang cenderung kepada sholat malam. Masing-masing punya pintu-pintu surga yang bermacam-macam. Karena jiwa manusia, tabiat manusia tidak sama. Barangkali di antara kita ada yang zikirnya lebih banyak daripada sholat malam, ada yang baca Qurannya lebih banyak daripada sedekahnya karena nggak punya uang. Ada yang sedekahnya lebih banyak karena dia punya harta. Ada yang dia tidak punya apa-apa disedekahkan. Ya sudah, dengan kalimat-kalimat yang baik, fabikulli kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kalimat yang baik bernilai sedekah. Dan kalimat yang baik yang paling levelnya paling tinggi di sisi Allah adalah kalimat-kalimat zikir. Tentunya yang sesuai dengan konsep zikirnya Nabi SAW, tidak asal-asalan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, memperberat timbangan pada hari kiamat. Ya. Dengan seorang mengatakan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, orang itu sudah mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah berteriak Pak di masjid, ayuhan nas ijtami'u, ayo orang-orang, ayo berkumpul. Orang-orang kaget, ini ada apa nih? Nabi berteriak, khudhu junnatakum, ambil perisai-perisai kalian, tameng-tameng kalian. Sahabat tanya, amin aduin hadar ya Rasulullah, apakah ada serangan musuh sehingga kita harus siap-siap mengambil tameng-tameng kita ya Rasulullah? La, tidak. Khudhu junnatakum minan nar,
ambil perisai-perisai kalian dari api neraka. Bagaimana ya Rasulullah? Qulu, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Perisai, tameng bagi seseorang dari api neraka. Ini diantara hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi berjalan bersama para sahabat bawa tongkat. Kemudian ada pohon yang sudah kering, kerontang, dipukul sama Nabi SAW, rontok daun-daunnya. Kemudian Nabi ingin mengajarkan, ada praktek, kemudian Nabi ajarkan. Ala adullukum ala kalimatin tusaqitu biha dunubukum? Maukah aku ceritakan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian, aku ajarkan satu kalimat yang ampuh menggugurkan dosa-dosa kalian, sebagaimana tongkat ini menggugurkan daun-daun yang sudah kering? Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ditambah wala haula wala quwata illa billah. Kalimat yang ampuh menggugurkan dosa-dosa seseorang. Ini dari Nabi SAW. Ilmu tentang hari kiamat. Tadi kembali kepada kisah, di 3 tempat ya, tidak ada lagi yang mengingat keluarganya ketika hari penimbangan. Kemudian ketika seorang akan diberikan kitab catatan sampai dia menerima dengan tangan kirinya atau dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian yang terakhir, posisi yang ketiga, tempat yang ketiga adalah ketika dia akan melewati jembatan Sirat yang dipancangkan di atas neraka Jahannam. Pada hari itu tidak ada orang yang mengingat keluarganya. Dia memikirkan bagaimana dirinya bisa selamat. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang memikirkan, tersibukkan memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Dia takut dia tidak amanah ketika dulu jadi bapak. Dia takut dia belum menunaikan hak-hak bapak ibunya. Dia takut ya, setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kepada apa yang kita pimpin. Seorang ibu pemimpin di keluarganya akan ditanya bagaimana pendidikan anak-anaknya, nasihat yang diberikan kepada anak-anaknya. Seorang bapak adalah pemimpin di keluarganya akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya, dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan, ilmu berkaitan dengan hukum-hukum Allah, ilmu yang berkaitan dengan apa yang dicintai Allah dari perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini harus dikaji juga. Ilmu berkaitan dengan apa-apa yang dicintai Allah, disukai Allah dari perkataan yang zahir maupun yang batin. Ya, perkataan yang batin seperti apa Pak Ustadz? Tawakal, keyakinan yang kuat, ya, pembenaran. Kita membenarkan semua janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah. Kita membenarkan surga dan neraka. Ini diantara kalimat-kalimat yang batin, yang tersembunyi di dalam sanubari seseorang. Wa man jama'a hadhil ulum, barang siapa mengumpulkan ilmu-ilmu tadi, wa huwa minal ulama'ir rabbaniyin, dia termasuk orang yang dikategorikan ulama yang rabbani. Ulama bukan berarti kiai, bukan berarti ustadz, bukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang alim, orang yang ngerti. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabiyyihi, mengenal nabinya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya. Ini namanya usulus salatah. 3 prinsip seseorang yang hidup di alam semesta ini harus punya itu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabi, mengenal nabinya, sunnah-sunnahnya, tingkah polanya, akhlak peranginya. Ma'rifatu dinil Islam,
mengenal syariat Islam, hukum-hukumnya dengan dalil-dalilnya. Ini adalah 3 landasan utama. Ya, kemudian yang terakhir bersabar. Sebab tidak mudah memegang syariat, memegang manhaj, istiqomah di atas kebenaran tidak mudah. Ada cacian dari orang yang membenci, ada ledekan, ada hinaan, tetapi tidak membuat kita berpaling, justru semakin membuat kita tegar. Hadis dari Nabi SAW, bada'al islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dari keterasingan 1-2 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, segelintir orang saja, dan akan kembali kepada dalam keadaan terasing. Orang yang istiqomah di atas agama dikucilkan, diledek, ya, tidak dihargai sama orang, biarkan saja. Ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, kamu tetap berada di atas ketaatan walaupun kamu sendiri. Kalaupun kamu sendiri, kamu tetap berada di atas kebenaran Quran dan sunnah, kamu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mencari hadis-hadis Nabi SAW, sifat belajar tidak runtuh, ya, sifat talabul ilmi tidak sirna, tidak hilang dari karakter orang tersebut. Terus belajar, terus belajar. Allah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dia dijadikan paham. Oh, dulu saya nggak ngerti cara wudhu yang benar, Ustaz, sekarang saya sudah mulai ngerti. Dulu saya nggak ngerti cara sholat yang benar, Ustaz, sekarang sudah mulai ngerti. Dulu saya nggak tahu bagaimana menutup aurat yang benar, Ustaz, sekarang sudah mulai ngerti. Dulu saya nggak pernah namanya belajar akidah, hidupnya sibuk, Ustaz, sama pekerjaan, nggak ada waktu buat belajar. Sekarang mau belajar, mau duduk di masjid taklim. Ini dipertahankan, ya. Jangan ridho mati dalam keadaan kebodohan masih ada di dalam dirinya. Ya, ridho, Pak. Karena sifat karakter menuntut ilmu tidak terlepas dari yang namanya, ya, manhaj salaf. Terus belajar, terus belajar, sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah mereka yang disebut dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti Allah, mengerti nabinya, mengerti agama Islam ini, mengerti bagaimana dia hidup untuk apa, dia hidup dari mana dia datang, setelah kematian dia mau pergi kemana, dia tahu, tidak terombang-ambing hidupnya, punya prinsip yang dia pegang. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sampai poin ke-5 berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu. Ya. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.